Ya, jadi semua tokoh tasawuf itu berdasarkan syariat Islam. Ya, tapi bahasa mereka itu beda-beda. Ada yang masih ngejaga bahasa, seperti Syekh Abdul Qadir Jailani, Imam Ghazali, kemudian siapa? Syekh Junaid Al-Baghdadi, Hasan Basri, itu masih ngejaga bahasa. Artinya mereka tidak berbahasa kecuali bahasa yang dipahami oleh orang. Makanya mereka itu selamat dari tuduhan-tuduhan zindik, tuduhan-tuduhan kafir, selamat mereka, ya. Karena bisa menyeimbangkan, bisa mengambil posisi tengah. Nah, beberapa ahli tasawuf itu mereka tidak mengolah kata agar sesuai dengan pemahaman orang-orang biasa. Jadi kata-katanya terlalu tinggi sehingga dianggap murtad, zindik. Ibnu Arabi dianggap murtad. Kenapa? Karena bahasa beliau yang tidak bisa dipahami oleh orang biasa. Beliau pernah mengatakan, al-ilahu tahta qadami. Tuhan itu di bawah telapak kaki saya. Ya sudah, akhirnya ulama-ulama fikih, salah satunya adalah Al-Imam Ibnul Mukri. Beliau mengatakan Ibnu Arabi udah murtad, zindik, kafir. Kenapa? Tadi mengatakan Allah di bawah telapak kaki saya. Padahal maksudnya apa? Ini dijelaskan oleh Said Muhammad. Kalau nggak salah di dalam kitabnya Mafahim Yajibu Antusoha ya. Atau apa itu? Bahwa maksud kalam beliau itu seperti ini. Al-ilahu tahta qadami. Tuhan di bawah telapak kakiku. Maksudnya apa? Yang dipertuhankan oleh manusia adalah harta, pangkat, jabatan, wanita, dunia. Itu semua ada di bawah telapak kaki saya. Artinya apa? Saya sudah tidak cinta kepada dunia. Karena yang saya cintai hanya Allah. Itu maksudnya. Ya. Jadi ketika berbahasa, bahasa mereka terlalu tinggi. Dinilai oleh orang biasa itu ya murtad, zindik, dan lain sebagainya. Ya. Sama seperti perkataan-perkataan tadi, ana al-haq, aku adalah Allah. Maksudnya apa? Maksudnya aku adalah manifestasi dari eksistensi wujud entitas Allah. Iya. Dipotong jadi aku adalah Allah. Makanya kan orang yang ngedenger, apalagi orang-orang fikih kan, langsung menghukumi secara zahir, murtad sudah. Ya, bayangkan tuh bahasa aslinya gitu. Aku adalah manifestasi dari eksistensi entitas Allah. Waduh, naon sih eta artinya eta? Hipertensi deh lain. Ya, itu pancaran Allah. Karena memang ilmu itu ya untuk memahami kata-kata itu harus pakai ilmu itu juga, ya, ilmu filsafat iluminatif, isyrok, spiritual, dan lain sebagainya, ya. Seperti itu Imam Ibnu Arabi, Imam As-Sahrawardi, kemudian banyak lagi Jalaluddin Ar-Rumi, banyak kan ulama yang memfatwakan Jalaluddin Ar-Rumi murtad. Karena tadi bahasa-bahasa mereka itu terlalu tinggi. Sebetulnya itu ya. Jadi semua ulama tasawuf itu ya berdasarkan Al-Quran, berdasarkan As-Sunnah, begitu. Tapi cuman permasalahan tadi, ada yang bisa menstabilkan kesadarannya, sehingga bahasanya itu tidak terlalu tinggi. Ada yang kesadarannya itu sudah memuncak, sehingga dia berkata ya dengan bahasa dia saja. Ya, orang lain nggak ada yang paham. Makanya ketika tidak paham jadi salah paham, menghukuminya murtad dan lain sebagainya. Ya, karena itu namanya ilmu filsafat itu bukan ilmunya orang Islam saja. Orang-orang kafir pun berfilsafat.
Ada filsafat barat, filsafat timur. Filsafat barat dia bermuara pada Plato, Aristoteles, dan Socrates. Itu abad-abad sebelum Masehi. Kalau filsafat modernnya yang barat itu ada 3 aliran. Aliran empirisme. Itu John Locke, George Berkeley, dan David Hume. Kemudian ada aliran rasionalisme, itu René Descartes, atau kalau orang Prancis bilangnya René Descartes. Kemudian ada lagi baru Spinoza, ada lagi siapa namanya, Leibniz. Kemudian muncul aliran baru Immanuel Kant, konstruktivisme, itu akar dari itu filsafat barat. Beda-beda ya, jalur-jalur rasionalnya beda, epistemologisnya banyak sekali. Ada lagi filsafat timur, seperti siapa? Buddha, Siddhartha Gautama. Itu yang dari India. Dari Cina ada namanya Laozi, itu julukannya. Nama aslinya Lier. Baca bahasa Cina Lier. Dari Jepang ada yang nama Dongji. Wow, itu aliran filsafat. Dari Persia banyak, kayak misalkan Ibnu Sina, siapa lagi tuh. Nah, ada filsafat Islam tapi bahaya. Ibnu Rus. Filsafat Ibnu Rus itu bahaya. Makanya Imam Ghazali itu paling nggak seneng sama filsafat yang dianut Ibnu Rus. Sampai ngarang buku namanya Tahafutul Falasifah. Ya, kerancuan para ahli filsafat. Imam Ghazali mengatakan seperti ini. Kalau sampai ada orang meyakini 3 keyakinan ahli filsafat ini, dia murtad. Pertama apa? Ahli filsafat meyakini bahwasanya alam itu kidam, Pak. Alam itu tidak ada permulaannya. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena mereka memiliki pandangan pantheism. Artinya Tuhan itu adalah alam. Alam adalah Tuhan. Kenapa berprasangka seperti itu, berasumsi seperti itu? Karena gini, karena yang membentuk waktu siapa? Alam. Yang membentuk kehidupan? Alam. Yang membentuk tempat? Alam. Berarti Tuhan adalah alam, alam adalah Tuhan. Kumahata. Ya, itu filsafatnya Spinoza itu ya. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi ada yang itu. Kalau berkeyakinan seperti itu, kata Imam Ghazali, murtad. Mau filsafat emang mau seorang muslim yang berfilsafat meyakini alam ini kidam, artinya adanya tidak ada permulaan, kafir. Karena apa? Karena bertentangan dengan Al-Quran. Di Al-Quran Allah menciptakan alam dari ketiadaan. Betul ya? Yang kedua, kalau meyakini Allah itu hanya tahu sesuatu yang besar-besar saja, yang universal. Kan kalau ahli filsafat meyakini Tuhan itu hanya mengetahui yang universal saja. Adapun yang spesifik, masalah-masalah kecil, itu Tuhan itu nggak tahu. Ada nyamuk di kantong kita, Tuhan nggak tahu. Sementara di Al-Quran bilang apa? Allah tahu segala sesuatu, kulla syai, gitu kan? Bertentangan, murtad. Yang ketiga, kalau misalkan meyakini tidak ada hari kebangkitan, murtad. Soalnya di Al-Quran jelas. Ya. Nah, filsafat Ibnu Rus itu bahaya. Makanya dibendung tuh filsafat Ibnu Rus itu. Ya. Cuman Ibnu Rus ini filsafatnya lakunya di barat. Di timur nggak laku karena kalah saing sama Imam Ghazali. Kalah pamor sama Imam Ghazali. Dibendung sama filsafat yang nggak bener sama Imam Ghazali, bendung. Kalah, tapi lakunya di barat. Sekarang tapi dihidupkan lagi nih filsafat Ibnu Rus. Jadinya orang-orang liberal begitu. Ya, jadi akal itu sumber pertama. Quran hadis bukan sumber, akal. Jadi seperti itu ya. Tadi ngomongin apa sih ke situ-situ? Intinya ada filsafat, ilmu filsafat itu ilmu kemanusiaan. Otoy kalau meditasi, mikir itu bisa menciptakan filsafat sendiri loh. Cuman bedanya filsafat barat itu rasionalis. Kalau filsafat timur itu lebih ke
berritual apa? Rasional. Lebih ke permasalahan batin lah ya. Lebih ke permasalahan apa sih bukan iya lebih ke situlah, lebih ke emosional, lebih ke batin. Filsafatnya itu lebih bagaimana kita bisa mengharmonisasi satu kelompok. Jadi lebih ke hubungan sosial. Ya, makanya filsafatnya Buddha itu kan lebih ke bagaimana caranya apa namanya? Menyelamatkan orang dari penderitaan, menyadarkan orang, etikanya bagus, akhlak gitu. Ya. Ya semua agama itu punya tasawuf juga, Pak. Bukan cuma Islam doang yang ngajarin tasawuf. Kristen ada Kristen tasawufnya, Buddha ada tasawufnya, ini semua ada tasawufnya. Makanya kalau dikatakan semua agama baik, baik. Semua agama mengajarkan kebaikan, betul semua agama mengajarkan kebaikan karena ada ilmu etika, ilmu tasawufnya itu. Tapi apakah semua agama benar? Tunggu dulu. Yang benar itu hanya agama Islam. Walaupun semua agama mengajarkan kebaikan. Ya. Nah, begitu ya kurang lebih. Wallahu a'lam bishawab. Nantilah ketika kita belajar tasawuf ini saya masukin dikit-dikit tasawuf yang agak melencengnya. Biar jamaah sini agak aneh dikit lah ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allimana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana qatarafna وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل حوبة واستر لنا العورات وآمنر واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل وسائر الخلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا من نال بك بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طس الصحب والحمد لله في البدء صلى الله